Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu meminta untuk absen ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nihil. Nihil. Alhamdulillah semuanya pada sehat berarti ya, bisa kumpul di dalam kelas ini. Ibu meminta untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pada materi minggu yang lalu? Puasa. Apa materi minggu yang lalu? Puasa. Puasa. Ada yang masih ingat apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu. Nah, jadi puasa itu menahan dari lapar, haus, menahan diri dari segala macam perbuatan yang buruk. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus pada pagi hari ini kita membahas materi di situ bab membahas tentang kurban dan akikah. Ada yang tahu apa itu kurban? Kurban itu menyembelih hewan saat Idul Adha. Ya, kurban itu menyembelih hewan saat Idul Adha. Ada lagi? Ada yang tahu hewannya apa aja? Sapi, kerbau, kambing. Nah, ya benar. Jadi kurban itu berasal dari bahasa kurba yang berarti dekat. Sedangkan menurut istilah itu merupakan penyembelihan hewan untuk beribadah kepada Allah, dengan kita sebagai umat Islam mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapat berkah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada yang tahu akikah? Akikah melahirkan. Akikah apa? Melahirkan. Nah, apalagi ada yang tahu? Ada yang tahu akikah apa? Jadi, akikah itu menurut bahasa itu rambut yang tumbuh. Nah, sedangkan menurut istilah akikah itu penyembelihan hewan yang diwujudkan rasa syukurnya orang tua terhadap kelahiran anak. Dan itu dilaksanakan pada 7 hari setelah kelahiran anak ataupun kelipatan 7 setelah 7 hari, yaitu 7, 14, 21 dari awal si anak itu dilahirkan. Jadi akikah, tahu ya apa bedanya kurban sama akikah? Kurban itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Apa itu Idul Adha? Kurban haji ya, tahu ya semuanya, dilaksanakan setelah sholat. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, untuk akikahnya itu dilaksanakan pada saat kelahiran bayi, yaitu kapan? 7 hari setelah kelahiran bayi atau kelipatan 7. Apa? Kelipatan 7 dari 7 hari? 14, 21 hari. Nah, sudah. Di sini nanti kita membahas tentang apa itu kurban, apa itu pengertian akikah, terus hukum. Kalian mengetahui bagaimana hukumnya, terus tata caranya tentang si kurban dan akikah yang ada di buku tadi yang halaman 75. Nah, di sini saya ingin membagikan materi. Saya membagi kelompok ya untuk kelas ini. Saya membagi kelas ini menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yang ada 2 orang di sebelah kanan dan kelompok 2 itu 2 orang di sebelah kiri. Kelompok pertama itu membahas tentang
Tadi kan Ibu meminta membuka halaman 75. Nah, dari halaman 75 itu Ibu memberi kesempatan kalian untuk membaca. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca. Sudah ya? Nah, tadi Ibu telah memberikan materi. Jangan buka dulu materinya, dan nanti saya meminta untuk materi itu kalian buka dan kalian cocokkan materi yang kalian dapat dari saya dan materi yang ada di buku. Kalian cocokkan. Sudah? Belum? Sabar Bu. 5 menit saya. Belum Bu, sabar Bu. Sudah selesai Bu. Sudah ya? Sudah. Saya meminta untuk kalian mempresentasikan apa yang telah kalian susun, apa yang kalian dapatkan dari materi yang kalian ambil di depan dengan materi yang ada di buku. Nah, saya meminta untuk kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil untuk yang tadi. Kalian urutkan berdasarkan sesuai dengan buku. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata muraba yang berarti dekat, sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Kurban sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumlah ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Waktu yang ditetapkan untuk berkurban kurban yaitu sejak awal selesai salat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Tempat penyembelihan kurban yaitu ditempatkan dekat dengan tempat pelaksanaan salat Idul Adha. Ketentuan hewan kurban dan syarat. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Syaratnya telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Ketentuan cukup umur. 1. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal atau tumbuh giginya. 2. Kambing sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. 3. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. 4. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Sudah? Sudah. Untuk kelompok 2 silakan bacakan hasilnya. Pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Hukum menyembelih akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaknya menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaknya pada hari ke-21. Jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor, akikah untuk anak perempuan 1 ekor. Syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk berkurban, tetapi menyedekahkan daging akikahnya sesuai masak. Sudah? Sudah ya. Jadi itu tadi materi mengenai kurban dan akikah. Sudah sedikit paham ya apa itu kurban dan apa itu akikah? Nah, jadi tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan apa hasil presentasi dari masing-masing kelompok untuk mencocokkan antara materi yang saya kasih dan materi yang ada di buku. Jadi di sini saya ingin
dijawab oleh Aura. Terus untuk kelompok 2 ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Apa saja hewan dan ketentuan berapa orang untuk tiap satu ekor? Ya. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang. Seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Ya, jelas ya. Jadi kalau seekor kambing itu hanya untuk kurban 1 orang. Kalau untuk sapi atau kerbau itu untuk 7 orang. Jadi ngerti ya? Ngerti. Di sini saya ingin mempraktekkan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah tadi ya. Di sini saya mempunyai guling sebagai hewannya dan saya mempunyai penggaris sebagai pisau. Nah, di sini tadi kita pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, terus yang ketiga Menghadapkan hewan ke arah kiblat. menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kiblat kita di sana ya. Nah, ini jadi hewannya lagi berdiri nih. Pura-puranya hewan lagi berdiri. Terus menggulingkan Hewan ke arah musuh kirinya. ya, menggulingkan hewan ke arah musuh kirinya. Biasanya itu dia diikat terus ditarik ya di pohon biasanya. Terus dia jatuh nih ke kiri. Nah, jatuh ke kiri. Serta memotong urat kiri dan kanan leher Kita hewan. memotong di pangkal leher. Pangkal leher dulu ya. Kita memotong di pangkal leher. Lalu kita memotongnya di pangkal urat kanan dan urat kiri. Sudah itu baru kita membaca takbir Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana doanya? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya, gitu ya. Ya, di sini dari kelompok 1 sama kelompok 2 saya meminta kalian semua untuk maju mempraktekkan apa yang telah saya praktekkan tadi. Bacakan tadi. Yang pertama apa? Membaca basmalah. Baca basmalah. Setelah itu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kiblat kita ke sana. Ya. Terus Menggulingkan hewan ke arah musuh kirinya. menggulingkan. Menggulingkan. Dari berdiri tadi terus digulingin. Ya. Setelah itu memotong pada pangkal leher dan serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Setelah itu membaca takbir. Takbir. Setelah itu Allah. Takbir apa? Allah Akbar. Akbar. Setelah itu membaca doa sebagaimana dianjurkan Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doanya gimana? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya. Sudah? Ya, duduk kembali. Jadi kesimpulan pada materi kurban dan akikah yaitu apabila kita mampu sebagai orang muslim, kita harus melaksanakan segera mungkin untuk kurban dan akikah. Nah, jadi nanti ketika kalian dewasa, ketika kalian mampu untuk melaksanakan kurban, kalian terus melaksanakan kurban sebagaimana mengungkapkan rasa syukur kita, beribadah kita untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau misalkan kalian punya anak gitu kan, segera mungkin kalian melaksanakan akikah untuk menebus anak yang kalian lahirkan nanti gitu ya. Jadi itu tadi kesimpulannya. Kita dapat mengambil hikmah. Yang pertama, hikmahnya itu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah karena kita telah diberi rezeki dan juga semua karunia yang telah diberikan terhadap kita sebagai umatnya. Terus yang ketiga itu kita memperkokoh tali persaudaraan antara tetangga kita. Jadi dengan adanya berkurban kita bisa saling berbagi. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Tutup doanya dengan